Halo teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih karena teman sudah mengklik video ini. Dan buat kamu yang baru datang ke channel ini, aku ucapkan selamat datang. Dan kenalin, nama aku Serenely. Kamu boleh panggil aku Sere, Seren, atau Serena. Terserah kamu aja, yang penting masih bagian dari nama aku ya. Dan seperti biasa teman-teman yang sudah sering lihat video-video di channel aku, mungkin kamu sudah tahu gitu ya, kita akan pick a pile reading lagi. Dan tema reading kita kali ini adalah seperti yang kamu baca di thumbnail dan judulnya, yaitu tentang orang ini berpotensi menjadi jodohmu. Intip yuk, siapakah dia gitu ya kan. Kita akan cari tahu ciri-cirinya seseorang yang berpotensi untuk jadi jodoh kamu itu seperti apa sih gitu kan. Kita akan cari tahu di sini ya. Mungkin ada dari karakteristiknya, ciri-cirinya, keadaannya, situasinya, atau mungkin nanti mungkin akan aku cari tahu tambahan tentang zodiak dan mungkin tambahan juga tentang inisialnya gitu ya. Jadi kita akan cari-cari clue gitu tentang siapa sih sebenarnya seseorang yang berpotensi untuk jadi jodoh kamu ini. Oke. Dan ini adalah general reading seperti biasa. Ini adalah energi tarikan dari kolektif orang-orang yang menonton video ini gitu. Jadi aku sudah menarik energinya tadi dan membagi menjadi 3 pile. Di sini ada pile nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 gitu ya. Dari kiri ke kanan seperti biasa, silakan kamu pilih dan gunakan intuisi kamu dalam memilih file nomor 1, 2, atau 3. Oke, aku juga sudah sediakan indikator untuk membantu kamu. Di sini buat file nomor 1 ada the moon. Buat file nomor 2 ada the star, tahu bintang ya. Dan buat file nomor 3 ada banana atau pisang. Oke. Jadi silakan kamu pilih dan gunakan intuisi kamu dalam memilih file nomor 1, 2, atau 3. Kalau misalkan kamu butuh waktu lebih banyak, kamu boleh banget pause video di sini. Aku juga sudah sediakan timestamp menuju file pilihanmu, ada di kolom description ya. See you on your file. Hai, file nomor 1. Ini yang kamu pilih yang the moon atau bulan ya. Kita akan lihat oracle, kita akan bacakan terakhir. Seperti biasa kita akan mulai dari tarotnya dulu. Yuk kita intip orang yang berpotensi jadi cinta sejati kamu ya. Yang nomor 1 ada di star. Ada Seven of Wands. Ada Queen of Pentacles. Oke. Ada the Tower. Dan ada the Devil. Oke, file nomor 1. Aku ngerasa di file nomor 1 ini orang-orang yang dealing dengan kamu atau berpotensi untuk menjadi cinta sejati kamu ini adalah orang yang memiliki karakter yang bijaksana, tapi kebijaksanaan itu gak semerta-merta dia dapat gitu aja ya. Jadi dia banyak tempaan di dalam hidupnya dia. Dia orang yang banyak ngadepin cobaan dan ujian sih, aku ngerasa kayak gitu. Dan ini ada beberapa yang masih punya bad habit atau unhealthy habit gitu ya. Jadi kayak ada kebiasaan-kebiasaan yang gak sehat atau gak baik gitu, yang kayak dia berjuang banget untuk ngadepin itu semua gitu. Karena kan musuh terbesar kita sebenarnya itu diri kita sendiri ya gitu. Jadi dia ngadepin banget nih dirinya sendiri yang punya bad habit itu gitu. Kayak sesuatu hal yang kebiasaan yang buruk, sebenarnya dia tahu itu buruk buat dia, makanya dia berusaha dan berjuang banget untuk berhasil untuk ngadepin itu. Dan aku rasa juga orangnya punya kemauan yang keras ya. Jadi ciri-cirinya karakternya kayak gitu, kemauannya atau keinginannya kuat banget. Terus kamu juga akan ngerasain nih
dari awal aja akan ngerasain yang namanya ketertarikan, rasa tertarik yang besar ke orang ini gitu. Jadi kayak memang udah tertarik gitu dari awal. Terus aku juga liatnya memang kalau dari luar dia shiny banget, punya aura bintang gitu, karena di sini ada the star. Aku ngerasa kayak kalau dia lagi jalan nih sama teman-temannya, ini orang yang berpotensi jadi cinta sejati kamu ini adalah orang yang paling banyak dilirik. Jadi kayak paling terang sendiri gitu, paling bersinar, auranya paling mancer gitu ya. Jadi kayak seseorang yang sering jadi pusat perhatian orang gitu. Jadi kalau misalkan jalan tuh kayaknya dia gitu yang jadi pusat perhatiannya gitu. Biasanya kayak gitu, kalau dia lagi jalan segerombolan, dia jadi pusat perhatian. Terus aku juga lihatnya secara fisik dia cakep ya, good looking gitu. Banyak yang punya fisik tuh like a star gitu, orang yang bisa diidolain gitu, kayak cakep gitu. Nah, kayak gitu. Banyak orang yang mengidam-idamkan gitu, banyak orang yang berdoa gitu kan, berharap gitu, pengen banget untuk jadi seperti dia gitu, secara fisik, secara tampilan gitu, karena cakep ya gitu. Oke, good looking. Terus aku juga ngerasanya dia diberkahi sih sama Tuhan. Kayak aku nggak tahu nih orang ini tuh sebenarnya ya, orang yang seperti ini tuh dia nyadar atau enggak kalau dia itu punya energi blessings atau berkah dari Tuhan. Jadi ketika dia punya goals, biasanya dia punya impian nih dalam hidup, nah dia tuh dapet doa restu gitu. Jadi semesta tuh ngerestuin dia gitu. Makanya kemungkinan besarnya memang dia terkabul gitu. Kalau misalkan pengen apa, dia terjadi gitu, terwujudkan gitu. Aku lihatnya gitu. Tapi aku nggak tahu orangnya nyadar atau enggak dia punya energi itu. Terus aku juga lihat kalau dia itu, misalnya nih ada yang ngedebat dia atau misal beradu argumen atau kayak gimana ya, kayak nyerang dia, dia bukan orang yang diem aja menerima serangan-serangan kayak gitu. Dia ngelawan dengan sekuat tenaga dia gitu. Lo jual gue beli gitu, kayak gitu. Jadi tapi bukan berarti dia orang yang panasan juga, bukan. Jadi memang kayak lo jual gue beli, tapi dengan cara yang elegan gitu, karena dia punya kualitas Queen of Pentacles. Jadi nggak barbar, nggak urakan gitu, nggak. Jadi dia itu sebenarnya orang yang punya konsep ya di dalam hidupnya gitu. Jadi kayak semacam terorganize, rapi. Dia pengennya tuh kayak punya planning tuh jangka panjang gitu. Makanya kalau misalkan dia ketemu nih sama kamu gitu kan, orang yang berpotensi sama dia gitu ya, orang yang kemungkinan memang ini adalah cinta sejati kamu gitu kan, dia tuh pasti udah berpikir jangka waktu yang panjang gitu. Gak cuma kayak pertemuan kalian hari ini terus besok gimana, lusa gimana, tapi bener-bener yang kayak 10 bahkan 20 tahun lagi gitu. Dia udah kayak mikirnya ke sana gitu, karena orang ini bener-bener serius ya, tipe kalau orang yang serius dan rasional. Aku lihatnya gitu. Dia cerdas, multitasking, dia punya banyak kebisaan gitu. Jadi aku ngerasa kayak multi talent orang ini gitu. Jadi kayak punya kemampuan dan ability yang di atas rata-rata orang. Kayak orang kan biasanya kayak bisa jadi mahir dalam bidang itu dalam satu atau 2 bidang aja. Kalau dia bisa 3, 4 gitu, banyak gitu yang dia mampu ngelakuin itu gitu. Jadi dia bisa mahir dalam beberapa bidang dan itu keren banget. Tapi dia bukan semerta-merta ngedapetin itu karena emang dia udah begitu sejak lahir. Iya, dia punya aura gitu, punya aura kesuksesan dari lahir, tapi dia itu ngedapetin semua kemampuannya dia, ability yang dia punya gitu, yang bakat-bakat yang ada gitu. Dia benar-benar ngegali itu dan dia benar-benar berusaha untuk menyempurnakan hal-hal yang memang Tuhan kasih gitu ke dia gitu. Jadi orangnya kayak gitu. Terus aku juga liatnya dia itu dermawan ya, down to earth banget. Jadi dia itu walaupun ada di puncak kesuksesan atau berpotensi untuk menjadi orang sukses, dia nggak suka tuh nunjukin atau flexing kayak orang-orang zaman sekarang ya.
punya apa dikit dipamerin di sosmed segala macem. Enggak, dia orangnya sederhana. Terus kayak ya udahlah, hidup mah gitu, apa adanya kayak gitu. Jadi padahal dia punya dan dia mampu banget gitu sebenarnya gitu, tapi dia nggak suka tuh yang namanya flexing, karena dia down to earth, orangnya sederhana dan merakyat banget lah gitu. Terus aku juga lihat ya, kamu akan banyak juga ya ngalamin trigger kalau ketemu dia gitu, karena aku ngerasa pertemuan kalian tuh tujuannya untuk memoles satu sama lain jadi lebih baik, versi lebih baik dari diri kalian gitu. Cuma emang ada beberapa hal yang bahkan ngagetin ya di antara kamu sama dia. Hah, ternyata begini, ternyata begitu gitu. Jadi kalian sama-sama akan ngerasain surprise satu sama lain sih kalau ketemu. Oke. Jadi itu ciri-cirinya atau mungkin situasi dan karakternya dia. Terus aku lihat kalau secara zodiak di sini ada Capricorn, Taurus, Virgo. Ada Capricornnya kuat nih aku ngerasa. Terus Pisces beberapa di Aries, Leo, Sagittarius juga. Oke. Dan kita akan lihat dari oracle-nya. Oh, ya di sini ada be supportive, make a genuine effort to show you care. Jadi dia tuh orang yang suportif banget. Jadi dia akan menjadi pendukung terbaik dalam hidup kamu sih. Dan kamu juga kemungkinan dia ngelihat kamu tuh seseorang yang suportif ya. Seseorang yang dengan tulus memberikan usaha ke dia gitu untuk menunjukkan kepedulian kamu gitu. Jadi dia ngerasain kekuatan support atau dukungan dari kamu kayak gitu, dan kamu juga akan ngerasain kekuatan dukungan dari dia. Kalian akan menunjukkan usaha-usaha terbaik kalian dengan ketulusan hati kalian untuk menunjukkan kepedulian satu sama lain gitu. Oke, terus di sini juga pesannya lagi ada receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show you love. Oke. Jadi kayak ada penerimaan cinta dan apresiasi gitu ya. Penerimaan yang hebat adalah jalan untuk menunjukkan cinta. Jadi gini, kalian satu sama lain itu saling menghargai. Rasa saling menghargainya tuh tinggi. Rasa saling mengapresiasi dan menerima satu sama lainnya juga tinggi. Bukan hanya cinta aja, tapi benar-benar ada penerimaan dan rasa syukur yang besar di antara satu sama lain. Kayak dia ngerasa kayak dia bisa banget nih, orang yang berpotensi untuk jadi cinta sejati kamu tuh ya, benar-benar bisa nerima kamu apapun itu kondisi kamu, karena ada gracious acceptance ya. Jadi penerimaan yang benar-benar dia nerima banget kok kamu apa adanya banget kayak gitu. Dia tahu yang namanya manusia itu punya kesalahan, punya kekurangan gitu. Nah, bahkan dia bisa nerima kurang dan lebihnya kamu gitu, bukan cuma lebihnya doang gitu. Nah, kamu pun akan ngerasain kayak gitu. Dia memang punya banyak kelebihan, tapi dia juga punya banyak kekurangan. Tapi kamu bukan semerta-merta malah ngehindar karena kekurangannya, tapi kamu dapat menerima kekurangannya dia itu. Makanya di sini ada penerimaan dengan cinta dan apresiasi ya. Kalian tuh rasa cinta dan apresiasinya kuat nih di sini. Oke, jadi itu sih tentang ciri-ciri cinta sejati kamu. Dan aku mau tambahin deh dari inisial nama ya. Siapa tahu ada yang ngebaca, tapi bisa enggak ya kalau inisial itu, karena ini cuma tambahan aja. Oke, file nomor 1. Oke, thank you. File nomor 1 di sini ada K, ada V, ada H. Hanya ada 3 loh. Ada V lagi nih, ada 2. Oke, ada A, W nya ada 2 nih. Ada J, R, J nya 2, ada Y. Oke, jadi inisial namanya ada di sini. Kemungkinan nama depan, nama belakang, nama panggilan, nama sosmed, nama kecil, atau nama-nama lainnya, nama keluarga dan lain-lain ada di sini ya. Salah satunya atau salah duanya. Di sini kemungkinan namanya ada di huruf K, H, V, A, W, R, J, Y.
Pokoknya di antara huruf-huruf ini. Kalaupun nggak ada ya bisa aja sih nggak ada, karena ini adalah tambahan doang ya gitu. Karena ini adalah general reading. Kalau misalkan kamu mau reading yang lebih spesifik, itu namanya personal reading. Kamu bookingnya di kontak DM aku di Instagram di @serenly.sere. Aku sudah sediakan link menuju Instagram aku di kolom description. Kamu juga boleh say hi di sana, kita temenan, boleh banget ya gitu. Dan kalau misalkan kamu ngerasa cocok sama reading ini, silakan kamu claim energinya. Kalau misalkan kamu nggak ngerasa resonate, nggak apa-apa, gak usah dipaksain karena ini adalah general reading. Kamu juga boleh pilih lebih dari satu file. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga hari menyenangkan. See you on my next video. Bye bye. Halo, ini buat kamu yang file nomor 2 ya, yang the star atau bintang. Kita akan simpan di sini indikatornya, dan seperti biasa oracle akan dibacakan terakhir. Kita akan mulai dari tarotnya. Mari kita intip yuk. Jadi siapa sih, seperti apa gitu ya orang yang berpotensi untuk menjadi cinta sejati kamu. File nomor 2 ada 3 of Cups, ada King of Cups, ada Ace of Cups. Wow, lot of cups in here. Ada King of Wands, dan ada Eight of Swords ya. Oke. File nomor 2. Aku ngerasa ada 2 orang sih, karena di sini ada 2 sosok king, ada King of Cups sama King of Wands. Jadi aku ngerasa ada 2 orang, ada 2 energi yang berpotensi untuk menjadi jodoh kamu nih di file nomor 2. Mostly ada yang di-link sama seseorang yang kayak membingungkan gitu, bukan cuman satu soalnya gitu pilihannya. Oke. Terus aku ngerasa kayak salah satunya ini kamu tuh ngerasa nyaman banget sama dia, ngobrol sama dia, terus kayak dia tuh membuat kamu tuh ngerasa aman juga, terus ngerasain kayak perasaan yang kayak deket banget gitu, padahal mungkin belum terlalu lama gitu kenalnya, tapi kamu udah ngerasa akrab banget sama dia kayak gitu. Karena aku ngerasa di sini banyak yang dealing sama soul tribe-nya gitu. Jadi memang secara jiwa tuh kalian tuh seperti keluarga lah gitu. Jadi kamu tuh akan ngerasain kenyamanan banget gitu sama dia. Oke. Dan orangnya juga aku ngerasa orangnya ini lembut, perhatian, terus suka memberikan kepeduliannya dia, dan dia tuh peka orangnya gitu. Jadi kayak tanpa diminta pun dia akan langsung ngebantuin kamu gitu, akan langsung memberikan kamu kenyamanan dan keamanan. Itu nomor 1 sih buat dia gitu, karena memang orangnya peduli dan baik gitu, makanya bingung juga gitu kan gitu. Oke, jadi kayak cukup membuat hatimu deg-degan ya gitu. Dan kamu akan ngerasain senang juga gitu ngabisin waktu bareng sama dia, dan kemungkinan kalian juga punya circle atau teman-teman yang sama nih kayak gitu. Jadi kayak ada teman-teman yang memang kamu sama dia kenal nih, sama satu atau beberapa teman ini gitu, jadi punya teman-teman yang sama kayak gitu. Nah kalau yang satunya lagi, itu kamu akan ngerasain kayak jatuh hati banget sama orang ini, kayak jatuh cinta banget, dan ini perasaan yang overflowing yang gak bisa dibohongin gitu. Jadi kayak memang ada perasaan yang meluap-luap nih sama orang ini, dan memang secara hati kamu demen banget nih sama dia gitu. Oke. Dan dia juga emang orang yang berpotensi untuk menjadi cinta sejati kamu ya gitu. Selain daripada yang satunya, orang ini tuh, orang yang kedua ini, kamu jatuh cinta, kamu jatuh hati sama dia gitu. Aku ngerasa ini orang lebih baru daripada orang yang sebelumnya. Jadi kayak kamu baru ketemu, sejak awal ketemu pun kamu kayak jatuh hati banget nih sama dia gitu. Dan aku juga liatnya dia memang lovable sih, dan dia punya karisma yang bagus gitu, kayak karismatik orangnya gitu. Jadi kalau yang satunya lebih ke calm,
eh terus pesonanya tuh calm, mempesona, calm, tapi kayak lebih ke good lookingnya tuh adem gitu. Nah kalau yang ini lebih ke kayak karismatik, keren, terus memang apa ya, charming gitu pesonanya. Jadi kayak kalau ngerasa gitu, kayak ada perasaan kayak gitu. Jadi memang gimana ya, mereka tuh sama-sama cakep ya gitu, tapi ada karakteristik cakep yang beda gitu di antara mereka berdua gitu, dan kamu suka sih gitu sama dia. Yang satunya kamu ngerasa kayak ya ampun gitu banget gitu, kayak fall in love banget, tapi yang satunya lagi ngerasa bikin kamu nyaman banget gitu. Nah ini ada kebingungan karena di sini ada Seven of Swords, jadi kayak cinta sejati aku tuh yang mana gitu, aku tuh harus kemana gitu. Soalnya di sini kan ada seseorang yang dikelilingi sama swords atau pedang, dan dia ditutup matanya gitu. Jadi kalau misalkan dia salah ngelangkah kan fatal ya gitu. Ini kan pedang semua, sedangkan ini sebenarnya masih ada jalan keluar gitu, masih ada sebenarnya jalan yang memang sebenarnya harusnya kamu ke situ gitu. Jadi ikutin kata hati kamu ya. Ini buat follower 2. Oke. Jadi ada 2 ya orang yang berpotensi untuk jadi cinta sejati kamu nih. Oke. Aku doakan yang terbaik aja deh buat kamu. Terus kalau misalkan dari secara zodiak, aku lihat di Scorpio, Pisces, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius ya. Itu kuat banget. Dan ada beberapa di Aquarius, Gemini, Libra. Oke, jadi kemungkinan ada di Sun, Moon, Rising atau Venusnya dia nih. Orang yang berpotensi jadi cinta sejati kamu itu ya itu. Ada di zodiak-zodiak yang tadi aku sebutkan ya. Kita lihat dari oracle-nya. Oh, ada di Union of Hearts. Oke. Kamu tuh udah ada koneksi cinta loh sama salah satunya gitu. Jadi udah ada nih yang namanya persatuan dari secara hati gitu. Jadi harusnya hati kamu tahu. Oke, terus di sini ada physical touch. Jadi yang satunya lagi kamu ngerasa nyaman sama sentuhannya, kamu ngerasa dicintai, kamu bisa manja-manja sama dia gitu. Dan dia juga lebih mudah untuk mengekspresikan diri, membahasakan bahasa cintanya dia gitu. Tapi kalau yang satunya lagi tuh terkoneksinya bener-bener lebih ke lewat hati, lebih ke perasaan gitu. Koneksinya ada, ikatannya ada gitu. Jadi kalau yang satunya lagi lebih ke fisik gitu. Jadi di dalam physical gitu, kamu tuh ngerasain banget nih kamu terkoneksi sama dia dengan memberikan kenyamanan dan kelembutan satu sama lain. Jadi dia nge-treat kamu tuh bener-bener lembut dan like a queen banget kalau cewek, dan like a king banget kalau cowok gitu. Jadi kamu ngerasa di treatment baik banget gitu sama dia gitu. Jadi ya gitu deh, ada 2. Selamat berbingung-bingung ya buat follower 2 yang ada 2 potensinya gitu. Jadi orang yang berpotensi jadi cinta sejati kamu ini kebacanya ada 2 energi yang berbeda sih, aku lihatnya gitu. Oke, semoga ini dapat membantu ya, semoga dapat menghibur juga. Kalau misalkan kamu ngerasa resonate nih, silahkan kamu claim energinya. Tapi kalau kamu nggak terlalu ngerasa resonate, nggak apa-apa, nggak usah di claim, nggak usah dipaksain, karena ini adalah general reading ya kan. Readingnya bisa lebih, oh iya aku juga lupa nih, aku lupa, dasar lupaan nih. Ini aku lupa ngasih inisial nama. Inisial nama tuh bisa ada, bisa enggak, cuman ini bonus aja ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kita lihat di sini ada W. Oh, W-nya ada 2. Ada O, ada J, ada H, ada M. Oh, M-nya ada 2 nih. Ada N, N-nya juga ada 2. Ada J lagi, ada L, ada G, ada D, ada R, ada P, dan ada A. Jadi kemungkinan ada inisial namanya dia nih di depan, nama belakang, nama tengah, nama keluarga, nama panggilan, nama kecil, nama sosmed, dan lain-lain. Kemungkinan ada di inisial ini nih. Cinta sejati kamu ya ada di W, O, J, H, M, N, L, G, A, D, R. Oke.
Oke, terima kasih ya. Jadi itu sih kalau misalkan kamu mau nih, ini kan lebih lebih ke general ya. Kalau misalkan kamu maunya lebih spesifik nih energi kamu yang terbacakan, kamu pengen cari tahu nih cinta sejati aku gitu kan. Itu khusus diri kamu doang nih yang dibacakan, itu namanya personal reading. Jadi silakan kamu booking personal reading di aku dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenely.sere. Aku juga sudah sediakan link menuju Instagram aku yang ada di kolom description. Jadi kamu klik linknya gitu di situ, itu terhubung langsung ke Instagram aku. Kamu boleh chat aku, say hi, dan kita temenan di sana. Makasih banyak ya, semoga kamu suka dan terhibur. See you on my next video. Bye bye. Halo, annyeong. File nomor 3. Ini buat kamu yang pilih ini ya. Ini tuh banana atau pisang ya. File pisang. Kita akan lihat oracle akan dibacakan terakhir. Kita akan mulai dari tarotnya dulu. Dan seperti biasa, kita akan mulai dari tarotnya. Seperti yang kamu ketahui, kita akan mencari tahu tentang clue siapa sih gitu ya, seseorang yang berpotensi untuk menjadi cinta sejati kamu ya. File nomor 3, the last file di sini ada Seven of Swords, ada Queen of Wands, ada The Magician, ada Wheel of Fortune, dan ada The Hermit. Oke, file nomor 3. Aku ngerasa kayak file nomor 3 ini dealing sama seseorang yang aduh, aku nggak, secara ini loh, secara hidupnya dia kayak orang yang pernah dihadapkan sama hal-hal yang menyudutkan dia gitu. Sama hal-hal yang kayak dia tersudut banget, terus dia kayak kok datangnya ujiannya bertubi-tubi ya, aku nggak tahu harus gimana nih gitu. Tapi dia bukan orang yang menyerah gitu, meskipun dia kayak udah ada di ujung nih gitu, kayak nggak tahu lagi gitu kayak gitu, tapi dia orang yang berjuang sampai akhir gitu. Nah, dengan terpaan yang begitu di dalam hidup dia, itu membentuk diri dia yang menjadi lebih elegan. Karena di sini ada karakter Queen of Wands. Aku ngerasa kayak orang-orang di pile nomor 3 ini di-link dengan seseorang yang elegan. Dia itu punya karismanya sendiri, dia juga keren, dia juga punya sisi yang menyenangkan, dan juga aku ngerasa kayak dia punya wawasan yang lumayan luas. Dan kamu kalau ngobrol sama dia nih, dia bisa nyambung tentang hal apa aja, karena memang orangnya selain memiliki wawasan, dia juga memiliki karakteristik yang asik gitu ya. Jadi nggak bakal ngebosenin, dan nggak bakalan yang namanya kehabisan ide untuk ngomong maksudnya untuk ngobrol gitu. Jadi ya seasik itu orangnya gitu. Sosial banget sih, aku ngerasa kayak dia punya beberapa tenar ya gitu, kayak lumayan populer gitu di antara temen-temennya, atau mungkin di lingkungannya, di circle-nya, atau gimana, kayak banyak yang tahu gitu. Nah gitu, orangnya lumayan suka berorganisasi juga sih gitu. Terus aku juga liatnya dia mau cewek mau cowok punya karismanya sendiri ya, dan itu daya tarik yang bagus dan lumayan kuat gitu. Oke, terus aku juga liatnya gini, dia tuh punya kemampuan The Magician. The Magician itu seseorang yang memiliki manifestasi yang dapat ditarik menjadi kenyataan. Jadi manifestor yang bagus nih dia gitu. Jadi kalau misalnya dia memanifestasikan sesuatu, memimpikan sesuatu gitu ya, dia punya impian, dia punya cita-cita begini, dia udah ngerancang nih dalam pikirannya dia gitu, dibawa ke alam, sampai ke alam bawah sadar dia ngerancang juga, sampai dibawa ke alam sadarnya dia gitu. Ternyata dia punya kemampuan itu, dan itu manifestor. Nggak semua orang punya kemampuan ini, tapi dia punya. Kayak gitu ya. Terus hati-hati juga nih gitu, karena dia kalau ngomong kadang suka jadi kenyataan kayak gitu. Karena kan dia manifestor ya, jadi bisa ngebuat
ucapannya, tindakannya, atau pemikirannya itu jadi kenyataan gitu. Oke. Punya kemampuan kayak gitu ini orang. Lumayan ini juga dia spiritualis juga, termasuk old soul atau jiwa tua ya gitu. Jadi memang udah beberapa kali ngalamin reinkarnasi gitu, dan udah lumayan matang jiwanya gitu. Nah, aku juga ngerasa dia orang yang suka banget untuk mengisi diri gitu. Jadi kayak lebih banyak untuk mereminderkan diri sendiri itu, kayak ngingetin diri sendiri, lebih banyak introspeksi gitu, memperbaiki diri, dekat juga sama Tuhan gitu. Terus aku juga ngerasanya dia lebih sering memperbaiki diri. Terus kalau misalnya mau mendapatkan situasi apa nih, dia liatnya ke diri dia dulu gitu, emang aku kayak gimana gitu, apa yang harus aku lakukan gitu. Orangnya juga lumayan dewasa ya, bijaksana juga nih gitu. Kebijaksanaannya jauh di atas orang rata-rata seusianya dia gitu. Jadi jauh lebih mature, jauh lebih matang gitu, bijaksana. Dan aku ngerasa dia orang yang, aku nggak tahu ya secara usia fisik dia lebih muda atau lebih tua dari kamu, tapi secara jiwa sebenarnya dia memang tua gitu secara jiwa. Oke. Terus aku juga ngerasa pertemuan kalian tuh memang divine timing, kayak udah waktu yang terbaik banget yang udah disetting sama semesta. Jadi kayak gak bisa diotak-atik lagi tuh waktunya, karena memang harusnya kalian ketemu pada waktu itu gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang kalian memang harus ketemu, dan juga ada waktu-waktu tertentu yang kalian memang apakah akan dipersatukan atau tidak gitu. Jadi sepertinya kalau memang cinta sejati, kemungkinan besarnya kan dapat dipersatukan gitu ya, dan itu waktunya sudah ditentukan oleh semesta gitu. Jadi nggak bisa diotak-atik, nggak bisa diganggu gugat, dan kemungkinannya juga emang gimana ya, nggak bisa dicari tahu juga sih gitu, kayak kapan nih gitu datangnya atau ketemunya atau bersatunya dan lain-lain. Itu udah ketentuan semesta banget, udah ketentuan takdir banget, dan kamu akan ngerasa bener-bener beruntung banget sih ketemu sama orang kayak gini. Oke, itu sih yang dapat aku lihat. Terus aku mau lihat dari zodiak ya. Kalau zodiak ini aku ngeliat kuat di Virgo ya. Virgo ada beberapa di Aries, Leo, Sagittarius, dan beberapanya lagi di Aquarius, Gemini, Libra. Oke, jadi kemungkinan zodiak dia nih ada di Sun, Moon, Rising atau Venusnya dia. Kamu cek di birth chart. Tapi kalau belum ketemu ya kemungkinan ada di situ salah satu zodiaknya dia, Sun, Moon, Rising atau Venusnya di tadi yang zodiak-zodiak yang aku sebutkan ya. Oke, terus aku mau lihat dari oracle-nya, pesannya di sini ada practice compassion, see things from a fresh perspective. Oh, oke. Kehadiran orang ini nih nanti cirinya lagi ya, dia itu akan membawa sebuah fresh perspektif yang kayak sudut pandang yang sebelumnya kamu nggak pernah berpikir ke arah sana, tapi dia membawakan pemikiran tersebut gitu. Jadi memang ada pemikiran baru atau mungkin sudut pandang baru yang baru kamu ketahui, dan itu datangnya dari dia gitu. Oke. Jadi itu salah satu cirinya, dan kemungkinan dia juga begitu, dia juga dapetin fresh perspektif dari kamu, karena kan dia orangnya bijaksana ya, makanya dia bisa ngelihat tuh bukan hanya dari dirinya dia doang satu sudut pandang, enggak, tapi dia ngelihat dari orang lain juga sudut pandangnya, termasuk pasangannya dong, kalau kamu jadi pasangannya kan kayak gitu. Terus di sini ada love is all around you. Oh, there is love everywhere, all the time. Simply acknowledge this as a truth. Oke, jadi gini. Cinta ada di mana-mana di sekitar kamu, di sekeliling kamu gitu ya. Ini ada cinta dimanapun, kapanpun gitu. Simpel kamu tahu ini kebenarannya gitu. Jadi memang kamu sadari dulu, kalau misal kamu bertanya-tanya, kapan sih sebenarnya cinta sejati aku ini datang? Kapan sebenarnya, apakah cinta sejati aku itu ada? Apakah ya Tuhan sudah merencanakan dan merancang seindah mungkin pertemuan kamu dengan dia? Dan aku ngerasa pertama-tama nih di pesannya di sini yang harus kamu lakuin adalah apakah dia orangnya gitu. Kamu masih galau-galau gitu, apakah aku bisa bersatu dengan dia, kayak gitu-gitu. Nah, itu pertama-tama kamu harus sadarin dulu kalau cinta itu ada loh di sekeliling kamu, termasuk cinta kepada diri kamu sendiri gitu.
Ya, jadi kamu harus sadar dulu, kamu adalah orang yang paling peduli dan sayang sama diri kamu. Dan juga di sini mungkin ada orang-orang lainnya juga gitu yang harus kamu sadari betapa mereka peduli dan sayang sama kamu. Seperti misalnya ada orang tua, ada mungkin ada saudara, keluarga, sahabat, teman baik gitu. Nah itu mereka tuh peduli loh sama kamu gitu. Pasti ada lah 1-2 orang yang peduli di hidup kamu, nggak mungkin nggak ada banget kan gitu. Jadi ya sadarin aja hal itu. Kalau nggak ada banget pun kamu peduli sama diri kamu, itu kamu sayang dulu nih, sadarin dulu, oh iya betapa aku harus sayang sama diri aku gitu. Mulai dari situ dulu, oke? Terus aku mau lihat dari inisial nama. Soalnya kalau inisial nama itu cuma tambahan aja, jadi bisa ada bisa enggak ya gitu. Aku mau lihat ini tambahan ya, bonus buat file nomor 3, inisial namanya. Oke. Inisial namanya ada di A, L, F, T, J, wajahnya ada 3 nih. Oke, ada Y, Q, R, W, H, Z. Oke, jadi inisial namanya kemungkinan ada yang nama depan, nama belakang, nama panggilan, nama tengah, nama keluarga, nama kecil, nama sosmed dan lain-lain. Ya kemungkinan dia gunakan di sini ada A, L, F, T, J, Y, Q, R, W, H, Z. Jadi kemungkinan inisial salah satunya dari sini. Tapi bisa jadi juga nggak ada karena ini tambahan ya, kayak gitu. Oke. Dan kalau misalkan kamu ngerasa reading ini resonate, reading ini cocok gitu ya, kamu ngerasa dan itu kamu pengen mengklaim energinya, silahkan klaim aja, ambil pesan-pesan positif ya juga. Kalau misalkan kamu gak terlalu ngerasa resonate atau cocok, kamu gak usah paksain karena ini adalah general reading dan kamu juga boleh pilih dari satu file. Dan kalau misalkan kamu mau readingnya lebih spesifik lagi nih, hanya energi kamu yang terbaca atau mungkin seseorang yang pengen kamu tanyakan energinya gitu kan, itu namanya personal reading gitu. Dengan cara gimana untuk personal reading? Dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenelly.sere. Aku juga sudah sediakan link menuju Instagram aku di kolom description. Kamu tinggal klik aja linknya dan langsung terhubung ke Instagram aku. Kamu tinggal chat aku di sana, say hi gitu ya sama aku gitu, kita temenan kayak gitu. Oke, makasih banyak ya. Semoga kamu suka dan terhibur. See you on my next video. Bye bye.